Iya, sekarang kita masuk gerakan yang terakhir. Yo, sing, semangat. Siap kiri ya, kiri atas. Yo, ho, 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 ho. Terus semangat, bawah. Buka dada. Aduh, tapi aku capek. Gak terasa sudah hampir 1 jam kita senam ya. Sama ya, 1 jam kita olahraga. Ya, tapi senam kita pagi hari ini istimewa sekali loh. Karena dilihat oleh begitu banyak penonton di YouTube. Wow. Maka mari kita sapa Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah Anda masing-masing atau mungkin di jalan atau dimanapun Anda mengikuti acara A Morning Cup of Worship with Klasi ini. Selamat pagi dan kita berjumpa lagi dalam Morning Cup of Worship with Klasi. Iya. Morning Cup of Worship with Klasi ini adalah sebuah acara yang bertujuan untuk mengajak kita semua mengawali hari dengan doa, pujian, penyembahan, dan tentunya juga firman Tuhan. Dan pagi hari ini bersama dengan kami ada Tata, dan yang nanti membawakan firman Siska, Ferry, Saya Gunawan. dan saya Cai serta player kita. Oke. Duduk yuk, duduk. Aduh. Ya. Bersyukur sekali ini saya masih rada menggeh-menggeh gitu ya. Apa bahasa Indonesia yang menggeh-menggeh itu apa ya? Terengah-engah ya betul. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih bisa bersenam bersama. Itu artinya kita masih diberi hidup. Kita masih bisa bernafas dan kita masih bisa berjumpa, semuanya sehat, puji Tuhan. Maka tentunya mengawali doa kita setelah kita senam, kita akan bawa pujian penyembahan doa kita mau berterima kasih pada Yesus karena hanya Dia yang menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima
beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Karena pagi ini kami masih boleh membuka mata kami. Kami masih boleh menghirup nafas udara pagi yang baru. Kami masih boleh merasakan kesehatan yang Kau berikan pada kami. Dan saat kami bangun, kami masih berjumpa dengan orang-orang yang kami cintai. Ya Yesus, pagi hari ini kami mau datang kepadamu, membawa seluruh hati dan hidup kami. Kami rindu untuk terus memuji dan menyembah-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan sembah. Karena hanya Engkau, Allah kami, yang senantiasa menyertai kami. Bahkan bila kami membuka mata kami, hanya wajah-Mu semata yang kami lihat, yang kami pandang dengan seluruh kekaguman kami. Dan bila kami melihat perjalanan hidup kami merasakan betapa karya tangan-Mu, betapa cinta-Mu melingkupi kami begitu besar. Kami tersanjung, siapakah kami ini? Sehingga Engkau mencintai kami lebih dan lebih lagi. Ini kami Tuhan, kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu.
ku terkagum, ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Benar Tuhan, kami ada hanya untuk menjadi penyembah-Mu. Karena memang hanya Engkau saja satu-satunya yang layak untuk kami puji dan sembah. Hanya Engkau Allah kami. Hanya Engkau yang senantiasa berkuasa di dalam hidup kami. Meskipun seringkali kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami mau percaya kepadamu. Kami mau menyerahkan diri dan hidup kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Meskipun kami tidak mengerti jalan hidup kami, kami tidak mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami tidak pernah melihat Engkau secara nyata, tapi kami mau percaya. Karena hanya dengan percaya kami akan dekat padamu. Kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena dengan percaya tangan-Mu akan bekerja di dalam hidup kami. Inilah iman kami, iman percaya kepadamu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang
percayalah hanya kepadaku. Amin. Karena semua yang kulakukan, semua yang kurancangkan untukmu adalah baik adanya. Amin. Percayalah hanya kepadaku. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Hadirat-Mu sungguh nyata Yes. kami rasakan. Amin. Jamahan tangan kasih-Mu menyertai kami, melingkupi kami. Amin. Kami merasakan hangat pelukan-Mu. Kami merasakan aliran cinta-Mu. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan pagi ini kami ingin semakin Kau segarkan melalui firman yang akan Kau taburkan di dalam hati kami. Berkati kami siap untuk membuka hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan setiap firman-Mu yang pasti akan mengubah hidup kami untuk Amin. menjadi semakin seperti Engkau ya Yesus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Iya. Wow, sungguh Gimana sangat rasanya? memberkati pagi hari ini. Rasanya damai banget gitu ya. Iya, Iya. sungguh sangat memberkati ini ya. Acara ini juga saya percaya bahwa sangat memberkati Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Amin ya. Dan ditunggu-tunggu setiap Sabtu a morning cup of worship with Kelasi. Wow. Maka selamat pagi Bapak Ibu teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada pada pagi hari ini Anda semua merasa terberkati. Betul, ya. ini pagi ya. Iya. Masih seger gitu. Masih seger. Masih ingat semalam Habis kayaknya. olahraga, lupa habis olahraga. Iya. Iya. Nah, baik. Maka pada pagi hari ini ya, mungkin saat ini teman-teman semua sedang menyiapkan liburan. Betul ya, kita akan libur panjang ini, long weekend ya. Dan saat ini mungkin sedang sibuk menata, mau membawa apa seperti itu. Tetapi sebelum kita melakukan itu semua, kita mau diberi bekal rohani. Amin. Maka saat ini kita ajak untuk membaca firman pada pagi hari ini. Ya, diambil dari Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya percaya bahwa kita sudah tidak asing dengan firman ini, betul ya? Yes. Kita pasti sudah tidak asing sekali, kita sudah sering kali mendengar. Dan saya pun juga sudah sering mendengar dan membacanya. Tetapi ada hal yang menarik saat saya merenungkan bacaan ini. Ada sebuah pertanyaan yang mengusik diri saya. Apa itu? Saya mempertanyakan, mengapa murid-murid Yesus itu merasa takut? Ya,
kita lihat bahwa mereka takut, maka ketakutanlah mereka. Mengapa mereka takut? Dan bahkan mereka tidak mengenali Yesus yang berjalan di atas air. Coba kita bayangkan, para murid ini sudah selalu bersama-sama dengan Yesus. Benar? Bahkan kalau kita lihat pada perikop yang sebelumnya, itu menceritakan bagaimana mereka melihat kuasa, mereka melihat mukjizat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Dari kita semua tahu 5 roti 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Dan apa yang terjadi? 5.000 orang laki-laki, yang disebutkan hanya laki-laki, tapi kita percaya bahwa di situ ada wanita dan ada anak-anak, ya, karena yang membawa 5 roti 2 ikan itu adalah anak-anak, ya. Tetapi 5 roti 2 ikan akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang. Dan bahkan ada sisa sebanyak 12 bakul. Murid-murid melihat mukjizat kuasa Yesus. Baru saja, ya, baru saja melihat mukjizat dan kemudian mereka pergi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak melihat Yesus. Mereka tidak mengenali Yesus. Mereka tidak tahu siapa yang berjalan di atas air. Bahkan kalau kita lihat perikop yang lain, yang di Matius, mereka mengatakan bahwa itu hantu. Betul ya? Coba kita bayangkan, kalau seandainya kata di malam hari, saat kita sedang tidur dan kemudian kita terbangun karena lampu mati. Kita keluar, kita akan tahu bahwa anak kita juga ternyata buka pintu dan kita tahu bahwa itu anak kita. Betul ya, kita tidak akan bilang bahwa wah hantu. Kita tidak akan mungkin berkata seperti itu. Karena apa? Kita tahu bahwa itu anak kita. Bahkan mungkin kalau kita ketemu teman kita, dari jauh kita melihat sosoknya, kita sudah tahu. Oh, saya mungkin dari jauh melihat, itu Kocai. Oh, itu Ferry. Seperti itu. Kita bisa melihat, mengerti itu siapa. Tetapi ini murid-murid Yesus yang bersama-sama berelasi, makan bersama dengan Yesus. Mereka tidak mengenali Yesus. He didn't see. Mereka semua gak tahu bahwa itu Yesus. Sampai Yesus mengatakan, aku ini, jangan takut. Baru mereka tahu bahwa itu Yesus. Nah, apa yang terjadi? Coba kita renungkan sebenarnya apa yang terjadi pada murid-murid sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus. Saat mungkin kita bisa bayangkan saat itu apa yang terjadi. Mungkin mereka tidak bisa melihat Yesus karena saat itu ada badai. Dan kalau badai kita bayangkan mungkin ada kabut yang menutupi. Sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus. Tetapi yang terutama dari itu, mereka tidak bisa melihat Yesus karena mereka di dalam keadaan ketakutan. Betul ya? Mereka saat itu merasa takut. Perahu gelap jam 3 dan ada badai. Dan ada kabut yang menyelimuti. Sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus. Dan karena ketakutan itulah mereka berfokus pada takutan. Membuat mereka tidak bisa mengenali Yesus. Sehingga mereka tidak punya ekspektasi bahwa yang jalan itu Yesus. Mereka tidak punya bayangan, walaupun mereka sudah melihat mukjizat Yesus yang besar. Tetapi mereka tidak berekspektasi bahwa yang jalan itu Yesus. Nah Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, seringkali kita sama seperti murid-murid ini. Saat kita mengalami masalah,
mungkin di pekerjaan, di usaha kita, mungkin relasi kita dengan keluarga, kita tidak bisa melihat Yesus. Kita lebih disibukkan diri dengan masalah kita. Kita tidak melihat ada harapan di situ. Waktu kemarin COVID melanda, dan saat usaha kita berantakan, kita mungkin lebih sibuk dulu untuk melihat bagaimana cara membenahinya. Atau bahkan kita yang merasa bahwa pekerjaan yang kita dapatkan itu, usaha yang kita dapatkan itu dari Tuhan, kita mulai bertanya, Tuhan, ini usaha dari Engkau loh. Kok sekarang jadi seperti ini? Bagaimana Tuhan? Kita mulai takut, kita mulai cemas, kita mulai kehilangan pengharapan. Kita tidak melihat rahmat Allah. Kita tidak dapat melihat karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak memiliki ekspektasi bahwa ada karunia, ada rencana Tuhan yang di luar kita manusia. Seringkali kita hanya melihat dari sekecil peristiwa. Dalam satu peristiwa kemudian kita bisa mengatakan, oh ini berkat Tuhan, oh ini rahmat Tuhan. Dan di dalam satu peristiwa lagi yang berbeda kita mulai bertanya, kok seperti ini? Kita tidak bisa melihat rangkaian rahmat dan berkat Tuhan itu. Kita terselimuti dengan kabut yang samar-samar. Kita hanya berfokus pada satu hal pendek saja, satu kejadian saja. Saat saya merenungkan perikop ini, saya teringat beberapa tahun yang lalu, saat itu saya bekerja, dan saat itu karena keteledoran saya, maka hari itu saya berangkat ke kantor tanpa membawa uang. Ya. Dan saya itu sadar kira-kira jam 10 saat saya membuka dompet saya, waduh, saya ternyata gak bawa uang sama sekali karena tadi pagi saya baru kasih untuk belanja. Seperti itu. Ya. Dan akhirnya, dan biasanya itu jam 10 begitu suami saya itu BBM, waktu itu zaman BBM soalnya belum WA gitu ya, suami saya BBM. Yang makan apa rencana nanti siang gitu ya, karena suami saya kebetulan waktu itu di luar kota. Dan kemudian saya bilang sama suami saya, yang aku lupa bawa uang, saya bilang gitu ya. Waktu itu. Terus suami saya bingung, karena dia ada di luar kota begitu ya. Dia tanya, terus piye? Gitu. Dan waktu itu saya bilang, ya nanti pasti ada jalan, saya bilang seperti itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, jam 11 ya, tiba-tiba saya itu dipanggil sama resepsionis di depan dan bilang, Bu ada yang cari begitu. Dan saya keluar. Saat saya keluar, ternyata itu teman saya yang lain dari perusahaan lain, dan dia sebenarnya kantornya tidak di dekat situ. Tetapi dia bilang bahwa saya kebetulan lewat dan saya tuh ingat dia titip barang sama saya tapi belum bayar gitu. Jadi dia bilang, aku mau bayar kamu gitu. Wow. Pada waktu saya menerima itu dan setelah dia pulang, saya mengatakan, wow, ini Tuhan. Ya. Waktu itu bayangan saya seperti itu. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Bahwa wow, ini Tuhan. Saya bilang gitu. Dan saya bilang waktu itu BBM langsung ke suami saya, puji Tuhan. Saya bilang gitu. Saya makan siang ini. Tetapi pada saat sudah jam istirahat siang makan dan saya mau keluar makan, ternyata saya melihat salah seorang teman kantor saya sedang menutup teleponnya dan menangis. Waktu itu saya dekati dan saya tanya, kenapa? Ternyata dia ditelepon oleh sekolahan anaknya, di mana waktu itu anaknya sudah kelulusan, tetapi ijazah belum bisa diambil karena ada pembayaran yang belum terselesaikan.
Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, apa yang mengejutkan saya pada waktu itu? Karena saat saya bertanya, memangnya kurang bayar berapa? Dan jumlah yang dia sebutkan sama persis dengan uang yang saya pegang saat itu. Puji Tuhan. Saya selalu merinding kalau ingat kejadian itu ya. Itu sama persis jumlahnya. Dan saat itu saya melihat wajah Tuhan. Dan apa yang saya lakukan? Saya memberikan uang itu kepada teman saya. Karena saya tahu ini Tuhan. Dan akhirnya hari itu saya tidak makan, siang itu saya tidak makan, dan saat pulang malam saya dan suami saya sudah pulang dari luar kota, suami saya bertanya, gimana tadi siang makan apa? Karena saya tidak cerita bahwa saya akhirnya tidak makan gitu ya. Dan akhirnya saya menjawab, saya tidak makan. Loh, kok bisa? Kata dia. Dan pada waktu saya cerita, akhirnya kami berdua tertawa. Dan kita bilang, ini Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, seringkali kita hanya berhenti pada sebuah kejadian. Kalau saat itu saya berhenti hanya pada, wow, saya tidak bawa uang dan ternyata kemudian saya ada uang dan saya kemudian bisa makan. Kalau saya hanya berhenti pada di situ dan saya kemudian, wah puji Tuhan, maka saya tidak akan melihat hal yang lain yang Tuhan tunjukkan. Seringkali kita berhenti pada menolong. Saya percaya bahwa banyak dari Bapak, Ibu, teman-teman, kita seringkali, wow, kita menolong, betul ya. Tetapi seringkali kita dengar para motivator berkata, maka berikanlah, nanti kamu akan mendapatkannya juga, begitu ya. Itu namanya investasi, betul ya. Nah, kalau kita memberi, kita menolong, terus nanti kita dapat, itu investasi, betul. Tetapi Tuhan tidak ingin kita berhenti hanya pada rupa pemberian. Melihat Tuhan pada orang miskin, melihat Tuhan pada orang menderita, pada mereka yang terluka. Tuhan bukan sekedar pemberian, tetapi Tuhan juga kesempatan di mana kita mengalami perjumpaan. Makanan dan minumanku adalah melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, kita tahu bahwa Yesuslah kebenaran di dalam hidup kita. Ya, Yesuslah yang menyelamatkan kita dan memberikan kita pengharapan. Amin. Apapun masalah kita saat ini, percayalah bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Amin. Apa yang kamu lihat? Dan katakan, ini aku. Ini aku Tuhan. Aku ini loh Tuhan. What you see, what you get. Maka semoga firman pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Bahwa kita tidak hanya berhenti di dalam satu peristiwa dan kemudian kita merasa, wow benar ini berkat Tuhan. Bukan hanya berhenti di situ. Tetapi apa yang Tuhan mau kita lihat. Apakah kita benar-benar melihat Tuhan? Atau kita hanya samar-samar? Dan saat kita mengalami kejatuhan, saat kita mengalami masalah, kita seakan-akan tidak melihat Tuhan. Pagi ini, sebelum kita beraktivitas, kita mau mengatakan bahwa Yesus, Engkaulah kebenaran, Engkaulah yang menyelamatkanku, dan Engkaulah yang memberi kami hidup dan pengharapan. Amin. Ya Yesus,
Kami mau mengikuti kehendak-Mu selalu. Karena kami tahu dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya kebenaran di dalam hidup kami yang menyelamatkan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus, Engkau kebenaran yang menyelamatkan kami. Kami melihat Yesus, Kau kebenaran hanya di dalam Engkaulah ada pengharapan. yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau kami hidup bagimu ya Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Kalau kami kasih-Mu. hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Bapa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Yesus. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Izinkan kami untuk melihat. Izinkan kami untuk melihat berkat rahmat yang Kau berikan di dalam hidup kami. Benar Bapa. Seringkali saat kami ada di dalam masalah, di dalam kesibukan kami,
Seringkali kami tidak dapat melihat Engkau. Bahkan mungkin saat kami merasa gembira, saat kami merasa bahagia, kami disibukkan dengan kebahagiaan kami. Dan kami juga tidak bisa melihat Engkau. Maka pada pagi ini, firman-Mu menguatkan kami. Untuk kami bagaimana kami berelasi terus menerus dengan Engkau. Supaya kami bisa mengenal dan melihat Engkau. Di dalam setiap kejadian di dalam hidup kami. Di dalam setiap rentetan peristiwa. Kami ingin selalu melihat Engkau. Sehingga kami bisa masuk di dalam rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Berkati selalu kami Bapa. Hanya kasih-Mu lah yang memampukan kami untuk kami dapat melihat itu semua. Melihat rahmat-Mu. Melihat setiap rencana-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh di pagi yang indah ini, kami bersyukur jika kami boleh Kau beri kesempatan untuk kami memuji memuliakan Engkau. Untuk kami boleh mencap sebagian daripada firman-Mu di pagi ini. Dan semoga apa yang kami rasakan di pagi hari ini, apa yang kami dapatkan di pagi hari ini, akan meneguhkan kami sepanjang hari kami ini. Terima kasih Yesus, terima kasih, dan berkatilah kami sepanjang hari ini, untuk kami memulai aktivitas kami sehari-hari ini. Kiranya berkat-Mu selalu mengalir di dalam hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wow, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Rizka ya. Terima kasih. Firman-Nya, tadi saya mendengarkan kesaksiannya itu sampai rasanya apa ya, gregel, terharu gitu ya. Luar biasa Tuhan itu. Ya. Oke, akhirnya saya sampai nggak bisa ngomong deh. Akhirnya kita harus selesai juga. Ya. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan acara Morning Cup of Worship with Klasi ini dapat diikuti setiap hari Sabtu. Ingat, setiap hari Sabtu pukul 8 pagi melalui YouTube Klasi KAS. Dan kita akan berjumpa kembali Sabtu depan bersama Klasi berinovasi, berkarya, dan menjadi berkat. Oke, kita lanjutkan senam kita. Ayo. Kali ini senamnya kita pakai nyanyi boleh ya? Boleh. Semangat ya. Oke. Lagunya karena ini juga masih dalam kaitannya dengan masa Paskah, Ku Menang. Wow. Iya. Kebangkitan ya. Sip, iya. Menang. Yo, sip.